Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Fajar Sadek. Saya berada di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Laria. Saya merupakan peserta pelatihan Pakri Banten tahun 2020. Kali ini saya ingin menyampaikan analisis tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin MSc, yaitu tentang teori mengajar dan motivasi mengajar. Tujuan khusus pembelajaran terbagi menjadi 3. Pertama, implementasi teori pembelajaran, kedua, motivasi belajar, dan ketiga, tuntutan belajar. Definisi: belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang mengakibatkan perubahan perilaku menuju perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Teori belajar adalah teori paramatik dan elektik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja ataupun mementingkan aspek dosen saja, guru saja, dan lain-lain. Teori belajar ini menurut aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Pertama, aliran atau mazhab tingkah laku. Kedua, aliran atau mazhab kognitif. Ketiga, aliran atau mazhab humanistik. Keempat, aliran atau mazhab konstruktivistik. Kelima, aliran atau mazhab sibernetik. Aliran tingkah laku merupakan salah satu aliran yang mendasarkan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Aliran kognitif merupakan salah satu aliran yang mendasarkan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Aliran humanistik mendasarkan bahwa belajar merupakan usaha manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Keempat, aliran konstruktivistik merupakan aliran belajar yang mendasarkan bahwa belajar merupakan proses di mana pelajar secara aktif mengonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, konsep baru berdasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki. Kemudian aliran atau mazhab sibernetik, belajar adalah pengolah informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Pertama, pendekatan belajar algoritmik menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear menuju ke suatu target tertentu atau memilih rumus matematika. Pendekatan heuristik menuntut berpikir divergen menyebabkan beberapa target sekaligus memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut cara berpikir demikian. Tipe Wallace cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Tipe Surrealist cenderung berpikir secara algoritmik kritik, lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung atau sulit dipraktekkan. Belajar dan penerapannya menjadi ada 3: teori belajar, teori instruksional, dan penerapan dalam PBM. Nah, di situ ada penjelasan di sampingnya, bisa dilihat. Kesimpulan, teori belajar berakar pada psikologis pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu lainnya. Tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi.
Kedua, motivasi belajar di perguruan tinggi mengerti adalah mover atau menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Teori motivasi, proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai power yang menarik individu terhadap beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha menunjukkan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Motivasi belajar, fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Fungsi motivasi pertama, sebagai mendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu arah tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, mengatasi perubahan. Keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi di sekolah. Motivasi anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh guru. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa antara lain memberikan angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektif dalam memberikan nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua, memberikan hadiah. Hadiah akan sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Kompetisi, baik kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Individu sama dengan juara kelas, kelompok, dan lomba-lomba. Ego, involvement adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Memberikan pujian secara psikologis, seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Perlu diperhatikan kualitas pembelajaran, hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat siswa besar hati dan tidak motivasi belajar. Teori motivasi ada 7. Pertama, motivasi dalam menguat, hadiah dan penguat, kognitif dan disonans. Keempat, teori atribusi. Kelima, self worth atau menghargai diri sendiri. Keenam, ekspektasi, theories of motivation. Ketujuh, teori humanistik untuk motivasi. Ke-8, motivasi berprestasi. Nah, kesimpulan ini menjadi ada 2. Pertama, dari internal, mempunyai kemampuan motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Kedua, eksternal, kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Nah, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang dicapai. Penutup. Pertama, kesimpulan, pendidik sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Kedua, evaluasi sebagai dosen membimbing akademik. Buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Terima kasih. Itulah presentasi analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon teman-teman like and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.